manusia. Untuk membuahi benih ilahi tidak diperlukan darah manusia, termasuk darah mempelai. Kami tidak membutuhkan darah mempelai, karena darah kami ini adalah darah biru. Tidak seperti darah manusia. Mengerti? Paham sampai sini? Darah kami ini biru. Dan jumlah kromosom kami ini tidak sama dengan jumlah kromosom manusia. Tidak sama. Makanya dunia nego tadi malam di alam roh dengan kami. Roh-roh dunia itu nego 10 dokter dari dunia barat, 10 dokter dari dunia bagian timur, dari kedua suku kaum terbesar yaitu Ishak dan Ismail, akan mengetes 10 dokter yang terbaik diminta dari dunia, 10 dokter yang terbaik dari dunia barat untuk menguji tes kromosom, dan 10 dokter yang terbaik dari timur untuk menguji juga darah dan kromosomnya. Jadi diambil 2 jenis suntikan, darah dan kromosom. Jadi harus diperlukan saksi yang banyak. Jadi 10 dari barat, 10 dari timur. Dan keluar hasil daripada pengetesan itu, harta dunia, harta yang melimpah untuk persembahan kepada baby Immanuel dan Mary, sudah terjadi nego di alam roh. Ya, mereka akan mempersembahkan yang terbaik. Karena pada waktu itu sudah memasuki masa kerajaan 1000 tahun di dunia nyata bagi iman Thomas, Petrus, dan Yudas. Itu perkembangan yang terbaru, info yang terbaru mempelai bisa sampaikan kepada dunia yang gelap ini. Dunia ilahi Bapa Yahweh tidak memerlukan darah manusia setetes pun untuk membuahi benih-benih ilahi dari Bapa Yahweh langsung. Karena bayi ilahi yang ada di perut mempelaiku ini adalah manusia ilahi, hanya titipan saja. Supaya kalian manusia tidak mati untuk melihat kekudusan kami harus mengambil rupa manusia, dan kami meminjam rahim yang terpilih pada saat ini, mempelai yang sedang berbicara pada saat ini. Karena di kepalanya ada 12 bintang, di kakinya ada rembulan, dan mahkotanya sangat indah karena hatinya yang terpilih dari bermiliar-miliar dunia manusia tanah. Jadi yang harus diketahui dunia pada saat yang gelap ini, jangan takut. Jangan takut. Adapun mereka yang mau berniat membunuh kami, jarak 1000 meter, mati. Tidak ada ampun, mati. Yang berniat membunuh kami dan ibu kami akan kami matikan. Daripada mengotori rencana ilahi yang sedang berlangsung pada saat ini, tidak mau bertobat segera kalian dari rencana permufakatan untuk membunuh kedua bayi ini, Anda harus mati malam ini atau besok dalam 1 minggu ini. Harus bersih. Yang punya niat jahat kepada ibu kami, mempelai kami ini, dan kami, baby Immanuel dan Mary, mati dengan alasan status korban COVID-19. Ya, hukum ini adalah tegas dan diberlakukan bagi seluruh dunia yang ingin merencanakan kejahatan bagi sesamanya manusia, yang ingin merancangkan pembunuhan, yang ingin merancangkan hal-hal yang sadis, yang jahat, mati. Dunia harus segera dibersihkan dari orang-orang yang jahat. Dunia harus segera dibersihkan dari orang-orang yang fasik. Karena dunia terlalu kotor, harus segera dimusnahkan. Orang-orang yang fasik akan lenyap dengan seperti uap diterbangkan. Hari ini mereka ada, 1 jam ini mereka ada, sebentar mereka akan hilang lenyap dari peredaran perputaran dunia.
Ini pesan yang urgent bagi dunia. Bertobatlah, bertobatlah, karena Raja Damai akan segera datang. Jadi raptur, pemisahan sudah terjadi. Mereka yang raptur mengikuti pengangkatan bersama-sama di alam roh, kudus, kebenaran, bersama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan Bapa Yahweh, itu sudah terjadi. Jadi itu berbicara tentang roh, hati. Jadi adapun efek di dunia nyata ini yang berlaku adalah mereka yang tidak raptur adalah mereka yang sudah memakai tanda 666 itu, 666. Mereka yang raptur adalah mereka yang memiliki DNA ilahi murni, baik dari suku, kaum Ishak ataupun kaum Ismail, akan disaring lagi. Akan disaring dan disaring dan digoncang. Siapa yang terselamatkan? Siapa yang tidak akan mati, memakai tubuh supranatural, masuk masa kerajaan 1000 tahun, bulan Januari 2023, masa kerajaan 1000 tahun. Di dunia nyata, untuk iman Thomas, Petrus, dan Yudas akan melihat segala sesuatu yang terjadi di luar logika. Jangan Anda bermain di alam logika, tetapi di alam roh dan kebenaran. Karena mempelai ini tidak bermain di alam logika, tetapi alam dimensi yang jauh lebih tinggi, yaitu dimensi ilahi, roh kudus, roh kebenaran, yaitu dimensi 777 ke atas. Adapun Anda yang saat ini sedang bermain dimensi 666, jangan memaksakan diri Anda kalau Anda hanya fokus, Anda hanya sampai di dimensi 666 itu. Karena bagaimanapun dimensi 66 tidak akan pernah ketemu dengan dimensi 777. Sampai mati pun tidak akan ketemu. Bertobatlah, bertobatlah. Karena keselamatan dirimu sendiri, dirimulah yang tanggung. Tidak ada suami, tidak ada istri, atau tidak ada anak-anak. Semuanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi kami akan meminta pertanggungjawaban kepada ibu bapak yang telah mendidik anak-anak mereka. Apakah mereka mendidik anak-anak mereka di dalam roh takut akan Tuhan atau tidak. Jadi seperti itu. Ajarilah anak-anakmu dari dini untuk taat kepada firman-Ku yang kudus. Ya. Harus taat ya. Takutlah akan Tuhan. Takutlah, jangan suka berbuat dosa. Jangan bangga berbuat dosa, Bapak Ibu. Jangan. Ya. Haleluya. 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 Jadi perkataan Bapa Yahweh, jadi maka jadilah, itulah firman. Manusia menanggapinya dengan apa? Logika atau iman? Kalau Anda menanggapinya dengan logika, maka logika Anda akan bengkok, miring. Kalau Anda menghadapi, memaknai, dan melihatnya dengan kacamata iman, mata iman, maka Anda akan berkata, terjadilah padaku seturut perkataanmu, ya Bapa. Hamba hanyalah manusia yang hina, yang berdosa, kasihanilah hamba. Itulah yang akan keluar dari mulut setiap hamba-hamba ilahi. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu Bapa. Kasihanilah aku hamba yang hina dan berdosa ini. Itulah hamba dari dunia ilahi. Seperti itu. Itu hati mempelai yang berbicara. Hati yang berbicara, karena dia berbicara bukan pakai logika tapi pakai hati dan roh. Apakah dia yang berbicara itu, tinggal pintar-pintar Anda untuk menafsirkannya. Ini yang berbicara ini Bapak Yahweh kah? Atau suaranya mempelai kah? Kalau mempelai ini kan kocak, humor orangnya. Anda bisa bedakan. Apakah itu suara daripada kami? Apakah itu suara daripada Yesus Christ? Apakah itu suara daripada malaikat? Apakah itu suara daripada roh rasul-rasul Paulus, nabi-nabi zaman dahulu? Anda bisa membedakannya karena dia menguasai roh itu. Turun
Menguasai roh itu masuk gerbang portal. Kalau Anda sudah menguasai gerbang portal masuknya keluar masuk roh itu, Anda sudah bisa mengetahui itu zaman 3 dimensi waktu dunia berputar. Anda bisa lari dalam sekejap ke dimensi masa lalu. Anda bisa melihat kota itu. Orang-orang hanya pakai baju putih, ya. Terus sepatunya hanya kulit. Anda bisa melihat zaman rasul-rasul tempo dulu. Ada semuanya. Karena roh itu hidup. Anda bisa dibawa ke dimensi masa lalu. Anda juga bisa dibawa ke dimensi masa depan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Takutlah akan Tuhan. Jadilah manusia yang baik. Berkarakter firman. Pelaku firman. Jangan hidup munafik-munafik, sayang, ya. Jangan. Jadi, hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang dapat mengetahui Tuhan Yesus itu datang seperti apa sih. Hanya mereka yang memiliki kerendahan hati. Berbahagialah orang-orang yang memiliki kerendahan hati, seperti para gembala di padang gurun. Mereka akan bernyanyi